Habib Rizik udah nggak bobo di penjara, cie, bentar lagi ada yang sawan ke Petamburan nih, Tante Eva kah? Hahaha, akhirnya rindu tersampaikan. Hari ini ya Habib Rizik itu bebas. Jadi sekali lagi hari ini Habib Rizik bebas. Dikira negeri ini masih kayak dulu, takut sama baju-baju agamis begitu. Ini era internet, Drone. Udah banyak orang melek dan wawasan mereka terbuka. Kalian udah nggak laku di zaman teknologi ini, mending balik lagi masuk gua dan bertapa di sana. Yang namanya preman beragama itu bangsat di mana-mana. Sama dengan FPI yang bangsat, mereka lah yang akan menghancurkan bangsa ini. Karena mereka itu... Maksudnya FPI yang rusak dong, kalau nggak rusak nggak bangsat dong. FPI yang rusak, itu kan yang iya, bangsat-bangsat jangan disebut jenderal. Oh enggak, kalau buat saya sih FPI itu organisasi preman bangsat. Memang nggak bisa diterima. Seperti dilansir dari laman terkini ID, kabar kebebasan HRS disampaikan pengacaranya Aziz Yanuar yang mengatakan jika Habib Rizik menjalani 2/3 masa tahanan sehingga berhak mengikuti program pembebasan bersyarat. Kata Aziz dalam keterangan yang dikutip dari Twitter @dpp_lip Rabu 20 Juli, Habib Rizik Syihab telah menjalankan masa pidana sebagaimana putusan yang dimaksud. Atas pidana tersebut, HRS telah menjalankan lebih dari 2/3 masa tahanan. Diketahui, Rizik mendekam di balik jeruji besi terkait 2 kasus tindak pidana. Pertama, ia terjerat perkara kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemudian kasus kedua, kasus di Petamburan dengan vonis 8 bulan penjara. Sedangkan untuk perkara Megamendung divonis denda 20 juta rupiah, subsidiar 5 bulan kurungan. Dengan vonis 8 bulan penjara untuk kasus di Petamburan dikurangi masa tahanan, maka Rizik bebas pada bulan Juli 2022 ini. Rizik ini memang bukan politisi, tak pernah gabung partai, apalagi nyalek. Namun Rizik terlibat dalam sederet kontestasi politik. Punya masa yang cukup banyak dan militan adalah garansi bahwa Rizik akan selalu dilirik oleh politisi untuk membantu mereka memenangkan kontestasi politik. Rizik secara aktif terlibat dalam Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Tak tanggung-tanggung, Rizik mengarahkan segenap kekuatan FPI untuk membantu klien politiknya. Luar biasanya, Rizik berhasil membungkus agenda politik dengan jubah agama. Rizik direkrut oleh salah satu tim ses Anies atau tim ses AHY. Saya tidak tahu persis siapa yang merekrut, namun agendanya jelas, yaitu menjegal Ahok. Dalam Pilkada 2017, putaran pertama, Rizik belum jelas ada di tim AHY atau Anies. Tapi pada putaran kedua, Rizik jelas ada di tim Anies. Keberhasilan Rizik mengerahkan massa untuk demo berjilid-jilid patut diacungi jempol. Mungkin itu prestasi terbesar Rizik dalam mengerahkan massa untuk demo. Rizik juga berhasil membuat Ahok tidak hanya terjegal di Pilkada DKI, tapi juga masuk bui. Sebuah prestasi fantastis yang membuat posisi tawar Rizik naik di mata politisi. Terbukti meskipun berada jauh di sana, Arab Saudi, Rizik masihlah dilibatkan dalam Pilpres 2019 oleh tim Prabowo. Beberapa tim ses Prabowo sampai berkunjung ke Arab Saudi menemui Rizik sebagai simbol bahwa Rizik mendukung Prabowo. Harapannya umat Islam yang pro dengan Rizik bakal memilih Prabowo. Rizik bahkan benar-benar meminta pendukungnya untuk memilih Prabowo. Dengan pengaruh yang masih cukup besar, Rizik kemungkinan besar punya backup yang kuat. Bohir-bohir yang melindungi Rizik yang mungkin selama ini membiayai kehidupan Rizik di Arab. Hal itu juga yang membuat Rizik bertindak sesuka hati, baik aparat ataupun hakim yang juga terlihat segan dan tidak bisa tegas kepada Rizik. Jika tak ada kekuatan yang membackup Rizik, mungkin sudah sejak lama dia masuk bui. Saat ini Rizik terlihat bekerja sendiri, seperti tidak ada bohir yang membela. Hitung-hitungannya, membela Rizik saat ini belum ada untungnya. Paling para bohir hanya ingin memastikan jika Rizik harus sudah bebas sebelum Pilpres 2024. Sebab jasa Rizik masih dibutuhkan dalam kontestasi Pilpres 2024. Dulu saya memprediksi hukuman Rizik tidak akan lama, paling mentok 2 tahun. Rizik mungkin akan bebas menjelang Pilpres 2024. Sesaat setelah bebas, mungkin dia akan bergabung ke salah satu tim ses Capres. Dan ini bisa kita lihat sekarang. Rizik sendiri tidak mau melewatkan Pilpres 2024 di penjara. Selain bisa menaikkan popularitas dan posisi tawar, Rizik juga punya misi memenangkan capres yang bisa mewujudkan NKRI bersyariah. Saya yakin dia ingin hukumannya tidak sampai melewati tahun 2024 kalau perlu mendapat vonis bebas. Kita bisa melihat
Vonis yang akan diterima Rizik kini sudah bebas sebelum Pilpres 2024. Pastilah ada dugaan bahwa Rizik dibantu dan dilindungi oleh Bohir. Selanjutnya, jika setelah bebas lalu Rizik langsung bergabung dengan salah satu capres, sudah bisa dipastikan Boy Rizik ada di kubu itu. Rizik bebas sebelum 2024. Lalu pada Pilpres 2024, Anies bisa maju dan Rizik berada pada tim ses Anies. Maka kemungkinan besar Boy Rizik adalah JK. Seperti yang kita sudah ketahui, JK adalah orang yang mengorbitkan Anies. Lebih-lebih kita sudah pernah melihat kerjasama antara Anies, JK, dan Rizik di Pilkada DKI 2017. Contoh lain lagi, jika Rizik bebas sebelum 2024, lalu Pilpres 2024 Prabowo bisa maju dan Rizik berada di tim ses Prabowo, maka kemungkinan besar Boy Rizik adalah Prabowo. Ya kita tunggu saja perjalanan Rizik selanjutnya. Suka tidak suka, selama pemerintah tidak bisa tegas, maka Rizik akan terus terlibat dalam setiap Pilpres atau Pilkada dan membuat kado. Welcome back Bib. Jangan lupa, udah ada yang nunggu pengen ketemu langsung tuh. Siapa ya kira-kira? Coba tanya sama Kak Emma. Bagaimana menurut Anda? Kadrun terpecah belah, Bahar Smith tiba-tiba teriak Haikal Hasan pengkhianat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Aneh pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Gitu ya. Waktu itu ramai, sehingga yang rame di framing tuduhan. Karena saya sudah tabayun, saya nggak percaya dan saya lebih yakin dengan apa yang sudah saya tabayunkan daripada beredarnya di sosial media yang nggak jelas dari siapa. Itulah kejahatan sosial media. Sebuah video beredar memperlihatkan Habib Bahar bin Smith menyebutkan Haikal Hasan pengkhianat. Anak-anak Habib Haikal Bahar Hasan mengatakan pengkhianat. jika orang-orang Aneh berkhianat pengkhianat, tidak ada Prabowo tempat di pengkhianat, Haikal hatinya. Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Bahar mengaku jika dirinya adalah orang yang konsisten, tidak ada toleransi soal pandangan. Merespon itu, kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanwar mengatakan pernyataan itu disampaikan kliennya selesai sidang berita bohong di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 10 Mei. Aziz mengatakan Habib Bahar kecewa dengan Haikal Hasan. Ia juga menjelaskan bahwa kekecewaan itu soal sepak terjang Haikal yang dianggap HBS berkhianat. Aziz menjelaskan kekecewaan Bahar terhadap Haikal karena banyak informasi yang diterima oleh kliennya yang tidak sejalan lagi dengan PA212. Meski begitu, Aziz tidak menjelaskan secara detail perihal kekecewaan seperti apa yang menyebabkan Bahar kecewa berat terhadap Haikal Hasan. Sebelumnya memang tersiar kabar bahwa Haikal Hasan atau Babe Haikal mengajukan pengunduran diri dari jajaran kepengurusan inti PA212. Syahdan PA212 justru mengeluarkan surat penonaktifan kepada Babe Haikal. Diketahui keputusan itu sudah berdasarkan arahan Majelis Syuro Dewan Tanfizi Nasional atau DTN PA212 Habib Rizik Syihab atau HRS. Tampaknya teka-teki dikeluarkannya Haikal Hasan atau Babe Haikal dari pengurus Persaudaraan Alumni atau PA212 akhirnya terjawab sudah. Hal itu bisa kita lihat dari pernyataan Habib Bahar bin Smith yang terang-terangan menyebut Haikal sebagai pengkhianat. Tentunya bukan tanpa sebab dong. Jika seseorang menyebut ada seorang pengkhianat secara lantang di halayak umum, pasti ada motif dan tujuannya. Tapi yang jelas saya tidak tahu secara jelas apa maksud konotasi pengkhianat versi Bahar Smith untuk Babe Haikal. Yang jelas sesama kadrun kenapa harus teriak pengkhianat? Kan ngakak. Apalagi nih ya, kita tahu kalau mereka sama-sama punya latar yang sama soal pandangan agama, sama-sama menggunakan agama sebagai jubah perlindungan untuk menutupi kebusukannya. Ya, nggak adil rasanya jika si Ustadz gadungan Bahar itu menyebut teman seperjuangannya pengkhianat. Kadrun, oh kadrun. Apa pada nggak ngaca nih ya? Atau emang nggak punya cermin buat ngaca di rumah?
Bukankah udah banyak yang sudah paham? Gerakan mereka berdua sangat kentara bau politik. Agama hanya dijadikan tameng untuk melancarkan niat sebenarnya agar lebih berjalan lurus. Ceramahnya sering menyinggung soal politik dan pemerintahan, dan jelas arahnya bakal kemana. Apa ya mungkin seseorang berani menantang pemerintah kayak Bahar dan bikin pernyataan kontroversial macam Haikal Hasan tanpa alasan yang jelas? Kemungkinan besar orang-orang seperti Bahar ini punya dukungan di belakang layar. Ada yang membackup. Kalau tidak, siapa sih yang mau begitu konyol mencaci maki dan masuk penjara? Bukankah lebih enak hidup mewah dipuja pendukung fanatik ketimbang jadi pesakitan di penjara? Kalau ada kesan sengaja memilih di penjara, tentu ada faktor besar yang membuatnya mau melakukan itu kan? Udah jelas ucapannya bakal dipermasalahkan, tapi tetap saja dia lakukan. Pasti ada sesuatu di balik ini, makanya dia berani bacot tanpa mikir dulu. Emang ya, isu-isu agama masih gurih diperdagangkan. Banyak yang mudah terbuai dan berbuat konyol. Meski kini banyak yang sadar kalau ada permainan dari politikus yang kebelet berkuasa. Makanya butuh sosok seperti Bahar atau Rizik dan bahkan Haikal Laila. Maksudnya Haikal Hasan. Yang memiliki basis massa yang besar agar mudah disetir. Bagaimana nih menurut kalian dengan kadrun teriak kadrun versi Bahar Smith? Silahkan adu comberan di kolom komentar ya. Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Aneh pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana.